وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله شاكرين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan kita yang mendengarkan dengan beliau yang membacanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan juga menurunkan keberkahan dalam acara kita. Kemudian acara selanjutnya pembacaan manaqib Sayyidah Khadijatul Kubra. Untuk ini kami mintakan kepada Al-Ustaz Syarif Khudri, kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'duh. Salawat Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ala darbihi ila yawmi liqa'i Rabbih jalla jalalu wa ta'ala fi ula. Wa ba'du, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahi sayyidina Muhammad. Hadirin yang kami cintai dan juga dicintai oleh Allah, para habaib, para asatid, para ulama, wabil khusus Sayyidina Al-Habib Rushdi Al-Idrus dan juga Al-Habib Abdullah Al-Gatri dan juga para tuan guru semuanya. Dengan tidak menyebut nama antum, semoga tidak mengurangi rasa hormat kita orang kepada antum semuanya. Hadirin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Faqir diminta oleh Sayyidil Ustadz Ustadz Ulun Ustadz Jamal untuk bercerita tentang Siti Khadijah. Sayyidina Siti Khadijah Al-Hubabah, beliau adalah wanita yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanita yang paling istimewa di mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Hubabah Asy-Syarifah Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Beliau Siti Khadijah merupakan wanita tercinta, istri tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah tergantikan. Yang paling disayang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada istrinya yang lain yang melebihi Siti Khadijah di mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istri Nabi yang paling dicintai Siti Khadijah.
Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdampingan dengan Siti Khadijah, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak menikah dengan wanita manapun. Siti Khadijah satu-satunya istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah meninggalnya Siti Khadijah, Nabi Muhammad menikah dengan Siti Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, kemudian menikah lagi dengan Hafsah, anak daripada Sayyidina Umar bin Khattab, menikah banyak istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal 9 istri beliau. Tapi ketika menikah dengan Siti Khadijah, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak menikah dengan wanita manapun. Cukup satu Siti Khadijah aja, satu-satunya. Makanya banyak para wanita itu, aku ingin menjadi seperti Khadijah di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak harapan wanita kayak gitu, tapi akhlaknya tidak seperti Siti Khadijah, mana bisa. Senggol dong. Nggak kawa. Kalau ingin diperlakukan seperti Siti Khadijah, harus berperilaku, berakhlak seperti Siti Khadijah. Siti Aisyah itu sering iri kepada Siti Khadijah. Seringkali Siti Aisyah, istri tercinta Nabi setelah Siti Khadijah ini, iri kepada Siti Khadijah. Irinya di mana? Ketika ada tamu agak tua datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa sesuatu. Ketika itu adalah teman daripada Siti Khadijah, itu dimuliakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah cemburu karena Nabi Muhammad memuliakan wanita sahabatnya daripada Siti Khadijah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu ketika Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan istrinya untuk memasak kuah. Dimasak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbanyak kuahnya. Setelah banyak masakannya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada istrinya, ini antar kepada fulanah binti fulanah, antar kepada fulanah. Siapa itu ya Rasulullah? Itu adalah sahabat daripada istriku tercinta Khadijah. Teman-teman Sayyidina Khadijah, Sayyidah Khadijah dikirim makanan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Siti Aisyah sudah teramat cemburu ya. Khadijah sudah meninggal, kenapa masih dipuji? Sedangkan aku ini istri Nabi sallallahu alaihi wasallam masih perawan, masih ting-ting. Aku masih ting-ting. Ini masih perawan, Siti Khadijah. Kemudian Siti Aisyah cemburu, mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kenapa masih ngomongin Khadijah? Khadijah sudah lawas meninggal." Ulun nih istri pian saya sekarang, kata Siti Aisyah. Iya memang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan yang lebih baik daripada Khadijah? Qad abdalakallahu khairan minha. Ya Rasulullah, Allah telah memberikan ganti istri yang lebih baik daripada Khadijah. Wallahi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, ma abdalani Allahu khairan minha. Allah tidak pernah memberikan istri sebaik dan sesempurna Khadijah kepadaku. Sekalipun Siti Aisyah itu tidak sempurna di mata Nabi, tapi yang sempurna di mata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Siti Khadijah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak ada yang lebih baik dari Khadijah. Ketika semua orang mendustakan aku, tidak percaya kepadaku, Khadijah percaya kepadaku. Ketika semua orang menjauh dariku, Khadijah yang mendekat kepadaku. Ketika semua orang itu memusuhi aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khadijah yang memelukku, menyambarkan aku. Ingat kan, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali menerima wahyu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu takut, gemetar. Gemetar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan wahyu yang turun, karena beliau sallallahu alaihi wasallam pertama kali melihat malaikat Jibril alaihi salam. Bergetar hebat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai pulang ke rumahnya. Ketika sampai di rumahnya, dengan melihat wajah Siti Khadijah, rasa takut yang ada di hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam separuh hilang. Yang sebelumnya takut banget, sampai melihat wajahnya Siti Khadijah aja. Belum ngomong Siti Khadijah ini, masih melihat wajah Siti Khadijah, rasa takut di hati Nabi sallallahu alaihi wasallam hilang. Ini istri luar biasa. Istri baru melihat wajah istri, rasa takut di hati kita hilang. Itu istri yang hebat. Coba lihat bapak-bapak sekarang, lama gak pulang, berhari-hari pulang ke rumahnya, lihat wajah istri merangut, tambah takut. Bukannya tambah tenang, bukan tambah tenang, tambah takut. Ini bukan istri kayak Siti Khadijah ini. Gimana mau jagain bapak kayak gitu?
Kalau jagain bapak tuh jangan dijaga HP-nya, jangan jaga pikirannya. Siti Khadijah itu memenangkan pikiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pian jaga HP-nya aja, chatting sama siapa tuh? Bisa di silent. Bisa di hidden. Kada kawa dilihat. Tapi kalau hatinya sudah dipegang, pikirannya sudah dipegang seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun meninggal Siti Khadijah, tetap saja Nabi Muhammad memikirkan Siti Khadijah. Teman-temannya Siti Khadijah dipikirkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakata radhiyallahu anha. Pernah satu ketika Sayyidah Aisyah ini umurnya tidak terlalu jauh dengan Siti Fatimah. Jadi Siti Aisyah itu sering debat dengan Siti Fatimah, cekcok lah. Umurnya gak jauh beda. Kata Sayyidah Fatimah, abahku, Ummi itu orang yang paling dicintai oleh abah. Ya memang. Pertama kali yang nikah sama abah ibuku, Siti Khadijah, kata Siti Fatimah. Iya, tapi lihat semua istri-istri abahmu itu janda semuanya. Mana ada yang perawan? Yang perawan cuma aku, kata Siti Aisyah. Yang perawan cuma aku seorang. Yang lain gak ada yang perawan, semuanya janda. Jadi siapa lagi? Menangis Sayyidah Fatimah. Dengan ucapan Siti Aisyah tersinggung. Ibunya dibilang gak perawan lagi ketika menikah dengan Nabi SAW. Yang perawan itu cuma Siti Aisyah. Semua istri Nabi janda seberada. Gak ada yang perawannya. Jadi nangis Siti Fatimah datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika sampai di hadapan Nabi ditanya oleh Nabi Muhammad, kenapa engkau menangis wahai Aisyah? Tadi ya Rasulullah, wahai Abah, tadi Aisyah, Ummi Aisyah itu bilang Abah itu bininya janda semuanya, yang perawan cuma dia. Jadi dia merasa lebih baik daripada ibu, merasa lebih baik daripada Ummi, daripada Siti Khadijah. Bilang sama Aisyah, memang yang ibumu itu janda ketika ketika menikah dengan abahmu ini. Aisyah memang perawan. Bilang sama Aisyah, siapa yang mengambil keperjakaan abahmu? Perjakanya abahmu tuh habis untuk Khadijah ya. Bilang sama Aisyah begitu. Wah, senang Siti Fatimah punya senjata nih. Debat lagi kena ya. Hakata radhiyallahu anha. Istimewa Siti Khadijah ini, istimewa banget di mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakata radhiyallahu anha. Ya mungkin sedikit aja sekilas dari ulun nih tentang kisah sejarah Siti Khadijah, biar gak menyita waktu Habib yang bagian ceramah Habib soalnya. Hakadha minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dilanjutkan ceramah agama dan juga nasihat oleh Habib Abdullah Al-Qadri. Kepada beliau kami persilahkan. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para habaib, para ulama, wabil khusus Al-Habib Rusdi Al-Idrus yang kami hormati, dan juga kepada semua para asatid, khususnya Al-Ustadz Jamal yang telah menertibkan kami di dalam safari dakwah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala di dalam pertemuan pada malam hari ini berbarengan dengan ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita haturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena berkat beliaulah kita bisa mengetahui mana yang hak dan juga mana yang batil. Karena berkat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam kita bisa mengenal kepada Allah
dan juga kita bisa menjadi hamba-hamba yang menjadi hamba yang sesuai dengan aturan melalui Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena tiada lain kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, "Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan manusia dan juga jin melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka asal mula Allah Subhanahu wa taala sebelum kita diciptakan, jauh sebelum manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah sudah menghabarkan kepada malaikat di dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Di saat Allah mengatakan kepada para malaikat, "Wahai malaikat, maka sungguh aku akan menciptakan khalifah di muka bumi." Maka kemudian apa tanggapan dari malaikat? Apakah malaikat kemudian senang? Alhamdulillah bahwa Allah telah menciptakan manusia. Maka tidak. Maka apa kata malaikat? Malaikat kemudian mengatakan, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah atafsidu fiha wa yufsidu dima." Apakah engkau ya Allah akan menciptakan manusia dengan kerusakan dan saling menumpahkan darah? Itu yang diprotes oleh malaikat. Maka apabila kemudian kita sebagai manusia tidak sesuai dengan hakikat apa yang dituju oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bukan menjadi kedamaian di muka bumi, bahkan menjadi perusak di muka bumi. Perusak di muka bumi bagi manusia itu lebih dahsyat daripada hewan. Kalau hewan di dalam merusak hanya menggunakan otot, akan tetapi manusia merusak kepada di muka bumi yaitu dengan menggunakan akalnya. Lebih dahsyat daripada hewan, sehingga apabila keluar dari tujuan Allah Subhanahu wa taala kita diciptakan, maka lebih bejat daripada hewan, lebih rusak daripada hewan, lebih hina daripada hewan. Akan tetapi di saat kemudian kita dijadikan oleh Allah sebagai khalifah. Apa maksud dari khalifah di sini? Adalah sebagai pemimpin, sebagai petunjuk untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita sadar diri bahwa tidak lain tujuan kita hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alimu wa adibu, maka ajari dan juga ajari tentang adab supaya kita tahu bagaimana tata cara menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa sungguh kita banyak di dalam kenangan-kenangan, di dalam seseorang yang sudah membimbing kita menuju kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu di zaman Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat mempunyai kenangan tersendiri di saat mereka berada di dalam kesesatan, kemudian dia berada di jalan yang lurus, sehingga hal itu tidak pernah terlupakan. Seperti terjadi kepada salah satu sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah Al-Ghifari. Abi Dar Al-Ghifari, salah satu sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau ada di salah satu tempat yang namanya adalah Ghifar, dan dia mendengar tentang kenabian yang berada di Mekah. Maka kemudian Abi Dar kemudian mengirim salah satu saudaranya yang bernama Anas dan mengatakan, "Wahai Anas, pergilah engkau ke Mekah, bahwa sekarang ada katanya seorang nabi, maka perhatikan apa yang dia lakukan." Maka diperhatikan oleh sang Anas, maka kemudian pulang dan menghabarkan kepada Abi Dar Al-Ghifari. Setelah menghabarkan, maka belum puas tentang kabar itu, akhirnya datanglah sendiri ke Mekah. Ketika nyampe di Mekah, tidak berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika menanyakan tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam di Mekah, bukan disambut oleh orang Mekah dengan sambutan yang ramah, akan tetapi justru dihasut oleh orang-orang Mekah, sehingga dikeroyok oleh orang Mekah. Akhirnya berkelucuran darahnya dikarenakan dia ingin bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Sehingga dia dengan keadaan pingsan, dari bangunnya pingsan, maka darah masih melekat di pipinya. Akhirnya dia datang kepada tempat air Zam-Zam dan dia meminumnya dan sambil membersihkan darah yang sudah bekas dari pukulan orang-orang Quraisy. Maka akan tetapi Abi Dar tidak pernah putus asa menunggu Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di Masjid Nabawi. Tidak ada seorang pun yang peduli kepadanya. Satu pun orang yang ingin memberikan makanan, satu orang yang menghaturkan tentang makanan, maka tidak ada satu pun, melainkan beliau hanya minum air Zam-Zam yang lamanya di situ adalah 30 hari menunggu Rasul sallallahu alaihi wasallam. 30 hari kemudian beliau di situ adalah melihat salah satu seseorang datang malam-malam kemudian bertawaf. Maka ini adalah seseorang yang berbeda dengan yang lainnya dan meyakini bahwa itulah mungkin yang adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian mendekatlah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menanyakan, maka betul, dan kemudian dia mengatakan, saya ini adalah orang Ghifar, jauh dari sana, dari luar kota Mekah, sekarang datang hanya untuk bertemu denganmu ya Rasulullah. Maka dengan bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung menyatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadur Rasulullah. Langsung mengucapkan seperti itulah di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian dia menceritakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, di sini kami ya Rasulullah sudah 30 hari tidak ada yang bisa kami makan kecuali hanya air Zam-Zam. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan walaupun cuma minum air Zam-Zam, akan tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala yang asalnya adalah Abi Dar Al-Ghifari kurus, kemudian karena berkat air Zam-Zam akhirnya menjadi gemuk. Itu adalah keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam disuruh untuk kembali ke kampungnya. Disuruh menyebarkan tentang Islam karena ketika itu adalah siksaan sangat berat berada di Mekah. Akan tetapi Abi Dar Al-Ghifari bukan putus asa. Malah dia ketika sudah menyatakan tentang keislamannya, maka esokan harinya dia malah menyebarkan kepada orang-orang Quraisy bahwa saya sekarang sudah masuk Islam dan mengikuti agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tambah marah orang Quraisy, maka kemudian dikeroyok lagi, dipukuli lagi Abi Dar Al-Ghifari sampai ketemu dengan Sayyidina Abu Bakar. Dan kemudian Sayyidina Abu Bakar mengatakan, celaka wahai orang-orang Quraisy, maka sungguh ini adalah dari kampung Ad-Dar, bahwa adalah kampung di mana engkau di saat lewat untuk pergi ke Syam pasti lewat di situ adalah di kabilah Ad-Dar. Apabila engkau yaitu adalah di Ghifar, apabila engkau sampai mencelakakan orang ini, maka sungguh engkau tidak akan pernah bisa untuk melewati, di perdaganganmu akan terputus. Maka dilepas oleh orang-orang Quraisy, maka kemudian kembali ke kampung halamannya, kemudian menceritakan kepada ibunya, menceritakan kepada keluarganya, akhirnya kerabatnya banyak yang masuk Islam melalui Abi Dar Al-Ghifari. Setelah itu kelama-lama kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam di saat hijrah ke Mekah, hijrah dari Mekah ke Madinah, maka melewati di situ adalah di Al-Ghifar, maka semua kabilah di Al-Ghifar menunggu Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya menyatakan tentang keislaman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka seperti itulah kenangan mereka, sehingga mereka tidak bisa ditukar keimanannya dengan sesuatu apapun. Kenangan yang mereka kenang maka tidak pernah terlupakan, sehingga walaupun ada sesuatu hal, yaitu adalah seperti halnya angin yang keras, akan tetapi tidak akan pernah menggoyangkan sedikit pun di dalam keimanan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah yang kita inginkan. Walaupun kita tidak mempunyai hati seperti para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi bagi kita harus membentengi dengan cara kita banyak berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan kita membaca maulid sirah-sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka juga hati kita akan menjadi kuat, keimanan kita menjadi kuat kepada Allah dan menjadi kuat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di saat keimanan sudah kita pasrah kepada Allah dan juga kepada Rasulnya, maka sungguh keimanan di situ akan menjadi kuat sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah mempunyai, kita bisa mengambil hikmah betapa banyak di dalam kesetiaan
sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah modal utama di dalam keimanan. Kesetiaan itu adalah modal utama bagi keselamatan kita, seperti halnya seorang murid kepada seorang guru. Maka tidak mungkin bisa digantikan. Bahkan Imam Haddad sampai mengatakan di dalam kitab Adab Sulukul Murid, di saat ada seorang murid, kemudian dia khianat kepada seorang gurunya, dan kemudian dia ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan seorang syekh mulai dari barat sampai ke timur, kemudian dikumpulkan dan meminta untuk dibimbing sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh itu adalah percuma, tidak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada seorang murid kemudian di situ adalah berkhianat kepada seorang guru. Karena di situ adalah dipraktekkan di zaman Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di saat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah di dalam peperangan Badar. Ketika di dalam peperangan Badar, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu sangat khawatir kepada sahabatnya. Ketika itu Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam baru hijrah dari Mekah ke Madinah, takut dari sahabat Ansar ketika itu adalah merasa berat di saat kemudian diajak di dalam peperangan. Kalau dulu dalam peperangan bukan seperti peperangan sekarang. Kalau peperangan sekarang di sini tompol, maka yang meledak di sana. Kalau dulu di atas kepala, pedang di atas kepala, kemudian di situ pedang di depan mata, semua berhadapan, maka khawatir Rasul sallallahu alaihi wasallam, takut dari sahabat Ansar yang baru masuk Islam, kemudian diajak perang, mereka menolaknya. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat, ayo beri pendapat kami. Beri pendapat kami, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian dari sahabat Muhajirin yang ikut hijrah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Rasulullah, berpendapat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi Rasulullah tidak menghiraukan dan mengatakan, ayo beri pendapat kami, beri pendapat. Dijawab oleh sahabat Muhajirin juga, tapi Rasulullah tidak menghiraukan. Akhirnya sahabat Ansar mengatakan, ya Rasulullah, apakah yang kau maksud dari kami ya Rasulullah? Apakah yang kau maksud ya Rasulullah dari kalangan kami dari sahabat Ansar? Maka sungguh ya Rasulullah, di saat kau memerintahkan kami di sini untuk meloncat ke api, maka semuanya akan meloncatnya. Maka Rasulullah kemudian senyum dan diajak oleh Rasulullah SAW di dalam peperangan Badar, walaupun jumlahnya 313 bisa mengalahkan dengan jumlah tentara 1000. 313 dibanding dengan 1000 orang, berarti satu orang bisa melawan 3 orang. Bayangkan, sangat jauh. Akan tetapi di situ tertanam di dalam kesetiaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tertanam adalah seorang murid kepada seorang guru. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan bantuan yang luar biasa sehingga bisa mengalahkan dengan jumlah sedikit kepada jumlah yang besar. Maka di situ adalah kesetiaan. Dan juga adalah sebaliknya ketika peperangan Uhud, di saat orang Islam sudah mulai banyak yang masuk Islam, semuanya di situ adalah berlomba-lomba masuk Islam dan merasa kuat. Sahabat seakan-akan dia adalah dari golongan yang kuat, yaitu dengan jumlah yang sedikit bisa mengalahkan yang besar. Apalagi sekarang orang Islam sudah mulai banyak, sehingga datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta untuk dalam peperangan. Itu bukan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi sahabat meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian dengan desakan, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian menggunakan baju perangnya. Di saat menggunakan baju perangnya, sahabat kemudian sadar apakah ini adalah permintaan yang salah. Kemudian datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apakah dari ajakan kami tadi adalah tidak berkenan engkau ya Rasulullah? Apabila tidak berkenan ya Rasulullah, kita gagalkan. Tapi apa jawabannya Rasulullah SAW? Maka sungguh haram hukumnya di saat baju perang kemudian dipakai oleh utusan Allah, kemudian dibuka kembali. Maka berangkatlah di dalam peperangan. Apa yang terjadi walaupun jumlah juga adalah dari orang Islam yang banyak, akan tetapi di situ adalah terdapat di dalam kekalahan dengan secara zahir. Maka ini adalah kita bisa mengambil hikmah di dalam kesetiaan seorang murid kepada seorang guru. Tidak berubah sedikit pun, maka insya Allah akan mendapatkan bantuan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita adalah mencapai kepada derajat yang tinggi, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh menjadi seorang murid itu adalah bukan hal yang gampang. Menjadi seorang murid itu adalah bukan orang yang mudah seperti halnya kita membalikkan.
membalikkan tangan, maka sungguh menjadi seorang murid itu adalah sangat sulit. Kalau kita tidak bisa sungguh-sungguh, maka kita tidak pernah sampai di dalam keladatan di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan pernah sampai mencapai di dalam ketenangan hati yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila ada sungguh-sungguh kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang akan memberikan jalannya. Seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa, yaitu adalah orang yang bersungguh-sungguh. Walladzina jahadu, yang bersungguh-sungguh, bukan orang-orang yang lemah-lemah, bukan orang yang tidak mempunyai keinginan. Akan tapi di sini adalah walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tunjukkan kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti itulah kita di dalam mencari Allah Subhanahu wa taala dan juga mencari Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lebih-lebih kita memasuki di dalam bulan Ramadan. Di dalam bulan Maulid yang mana dilahirkan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Maka di sini, walaupun di sini ada sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa di situ adalah yang disebut dengan rahmat, yaitu adalah Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena di sini adalah tidak ada rahmat besar seperti rahmat yang oleh Allah diberikan kepada makhluknya seperti Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah satu-satunya jalan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kemudian kita tidak kenal dengan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita bisa mengingat kepada Rasulullah? Bukankah di situ adalah semangatnya kita dan juga kecintaannya kita tumbuh dikarenakan kenalnya? Apabila tidak mempunyai jalan untuk mencapai kepada perkenalan kita kepada Rasulullah, bagaimana kita bisa mempunyai mahabbah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tidak mungkin akal seseorang kemudian dia bisa menyukai sesuatu tanpa dikasihkan kabar. Tanpa bertemu, maka tidak mungkin. Kemudian mencintai seseorang yang kita tidak kenal, maka tidak mungkin. Maka dengan cara mengenal kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dengan cara majlis-majlis seperti ini, sehingga banyak dari kalam-kalam para asatid, bahkan juga disebutkan di dalam maulid-maulid, di situ semuanya menceritakan tentang kesempurnaan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila menceritakan tentang syama'il Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila menceritakan tentang dalail Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka membutuhkan waktu yang sangat banyak. Akan tetapi walaupun sebentar, pertemuan kita sebentar menyebut dengan nama Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tertanamlah di dalam hati kita rasa cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita selalu mengikuti jejak langkah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena semuanya ukuran kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin cuman ini yang bisa kami sampaikan sedikit, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah kita dengarkan bersama ceramah agama dan juga pembacaan manaqib dari Al-Habib Abdullah Al-Qadri dan juga Al-Ustadz Syarif Al-Khudri. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad dan juga kepada Sayyidah Khadijatul Kubra, yang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, ana uhibbu man yuhibbuha. Aku mencintai orang yang mencintai Sayyidah Khadijatul Kubra. Maka dengan perantara pengenalan kita kepada Sayyidah Khadijatul Kubra, pengenalan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai anak tangga kita untuk mencapai ridha Allah dan juga ridha Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami ucapkan terima kasih kepada para asatid dan juga dan Habib yang sudah sudi memberikan nasihat kepada kita seberataan. Mudah-mudahan kita seberataan bisa mengamalkan dan juga tumbuh rasa cinta kita lawan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian acara selanjutnya pembacaan doa. Untuk ini kami mintakan kepada Ustadz Jaki, kepada beliau
Kami persilahkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbi ighfir warham anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arzuqna mutaba'atan nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ta'atan wa ibadatan wa amalan salih wahdah. Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bimauti syuhada wa ahsyurna yawmal qiyamah fi zumratil awliya wa adkhilna ma'al anbiya ba'assalam. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika wa qamarika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya mufattihal abwab wa ya musabbibal asbab wa ya muqallibal qulub wal absar wa ya dalilal mutakhayyirin qiyasul mustaghisin aghisna tawakkalna ya rab wa fawadna amrana ilaika ya fattah ya wahab ya basit. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Doa yang sudah kita panjatkan sebagai penutup dalam rangkaian acara kita pada malam hari ini, ulun selaku pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan. Mudah-mudahan perbuatan baik kita di malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang kelak nantinya menjadi saksi tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai amal baik dan juga mendapatkan ridha Allah. Wabillahi taufiqul hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
العالمين